kita sudah mengirimkan, ya, kalau dia bisa disebut sembako, atau kalau dia bisa disebut barang-barang grosir, atau biasa disebut barang-barang antik atau barang termahal di dunia ini, maka itu adalah menjadi milik kita masing-masing. Nanti mereknya sudah Allah siapkan, sudah Allah persiapkan personil-personilnya, mungkin melalui malaikat, untuk memerek ini adalah milik si fulan, ini adalah puasanya milik si A, ini adalah sedekahnya milik si B, ini adalah salat tahajudnya milik si C, dan sebagainya. Begitulah dan seterusnya, dan tak meleset satupun dan tak tertukar satupun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah subuh terakhir Ramadan tahun ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk menjalani Ramadan dengan segala aktivitas amal ibadah, seiring dengan aktivitas kehidupan kita yang alhamdulillah pada subuh ini genap subuh yang ke-30 kalinya. Semoga apa saja yang kita tunaikan terkait yang berhubungan dengan aktivitas kebaikan berikut amal ibadah atau amal saleh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan kepada junjungan alam, panutan kita yang termulia, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, pada subuh ini sudah terasa memang. Kalau dari selama ini kita sering mengungkapkan kalimat bahwa tak terasa kita sudah sekian hari, tak terasa kita sudah pada hitungan 10, 15, 20 Ramadan dan sebagainya. Tetapi hari ini sudah terasa. Hari ini agak berbeda. Apa yang berbeda?
bahwa sesaat lagi kita akan ditinggalkan oleh armada yang mulia, BL-nya yang dicetak oleh Allah, kemudian kalau nomor kapalnya juga yang dicetak oleh Allah, yaitu 30 hari Ramadan. Dan pada jam-jam tertentu di hari ini, maka kapal yang dikirim oleh Allah ke kita untuk mengangkut seluruh barang-barang, material, benda apapun yang itu bersifat ibadah, yang itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Apakah dia sedekah, apakah dia infak, apakah dia ibadah wajib, apakah dia ibadah sunnah, dan lain-lain sebagainya. Apakah dia bacaan-bacaan Al-Quran yang kita sumbangkan, yang kita ulurkan oleh masing-masing kita selama 30 hari ini, maka akan masuk, dikirim, kita kirim atau tidak kita kirim, kita antar atau tidak kita antar, maka barang itu secara otomatis akan masuk ke kapalnya Allah, akan masuk ke dermaganya, ke armadanya Allah, akan diangkut oleh kapal itu, nanti akan diantarkan ke hadirat ilah Rabbi, yang dimana nantinya yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di gudang-gudangnya harta benda kaum muslimin, apakah di tempat-tempat yang tertentu, yang itu hanyalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jelas adalah kita sudah mengirimkan, ya, kalau dia bisa disebut sembako, atau kalau dia bisa disebut, ya, barang-barang grosir, atau biasa disebut barang-barang antik atau barang termahal di dunia ini, maka itu adalah menjadi milik kita masing-masing. Nanti mereknya sudah Allah siapkan, sudah Allah persiapkan personil-personilnya, mungkin melalui malaikat, untuk memerek ini adalah milik si fulan, ini adalah puasanya milik si A, ini adalah sedekahnya milik si B, ini adalah salat, ya, tahajudnya milik si C, dan sebagainya. Begitulah dan seterusnya, dan tak meleset satupun dan tak tertukar satupun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang terbanyak melakukan amal ibadah, salat sunnah umpama, maka sebanyak yang kita tunaikan itulah yang menjadi hak kita, dan pahalanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas janji Allah adalah dilipat gandakan dan dilipat gandakan. Mau tahu berapa? Wallahu a'lam, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita patut merenungi dan mungkin perlu melakukan muhasabah atau perhitungan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan bukanlah waktu yang singkat untuk kita diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih, untuk agar kita lebih banyak berpeluang, lebih banyak berkesempatan untuk berbuat baik, untuk, ya, memunculkan nilai-nilai luhur, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dan hati kita. Ya tentunya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan amalan-amalan yang baik, dan itu yang diperlukan sebenarnya di dalam aktivitas bulan Ramadan ini.
Maka bagi kita yang banyak menunaikan itu, yang memanfaatkan kesempatan yang sangat besar itu, maka beruntunglah kita menjadi hartawan amal ibadah, menjadi jutawan amal ibadah, menjadi komisioner, miliuner ibadah, yang itu nanti akan diperuntukkan kepada kita pahala dan barokah. Sementara hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala bagi kita mungkin termasuk yang sedang menyampaikan masih dalam kondisi yang minimal, menyempatkan diri untuk seluruh aktivitas kebaikan yang tersedia, menyempatkan untuk menunaikan amal-amal ibadah yang sesungguhnya itu sanggup kita lakukan, tetapi kita lakukan juga dengan keadaan atau dengan jumlah atau hitungan yang minimal, maka hari ini patut kita berhitung-hitung atau bermuhasabah. Kenapa diri ini masih dalam kondisi yang seperti itu? Kenapa tangan ini masih berat untuk mengulurkan sedekah-sedekahnya? Kenapa lidah ini masih berat, masih jarang untuk melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya yang semuanya adalah memunculkan kebaikan dan keberkahan dan terakhir berujung mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah lumayan mengerjakan itu semua, menunaikan itu semua, melafadzkan itu semua, melakukan itu semua, maka insya Allah jiwa ini akan sedikit nyaman, jiwa ini akan sedikit lega bahwa kita adalah ternyata orang yang menghormati, orang yang memuliakan, orang yang menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala, bonus dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa namanya adalah Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa kalaulah dari selama ini kita digambreng dalam didikan Ramadan melalui praktek-praktek menunaikan amal ibadah dan sebagainya, menjaga akhlak, menjaga hati, menjaga mata, pandangan, pendengaran dan sebagainya, itu adalah merupakan cetakan dan didikan-didikan yang terbaik dari sebuah Ramadan. Maka wajar-wajar saja perilaku kita akan sedikit lebih baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita diikat oleh sebuah janji di mana kita harus mempuasakan seluruh yang ada pada anggota tubuh kita, termasuk pikiran dan hati kita. Masih wajar-wajar saja hadirin berbahagia. Demi apa? Demi untuk memelihara daripada kesucian ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik di siang hari maupun di malam hari. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hitungan belasan jam dari sekarang kita perlu waspada. Jemaah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri Ramadan barangkali dengan berbuka puasa kita, kemudian kita kumandangkan takbir, suasana sudah berubah. Dari sebelumnya kita menahan diri dari segala bentuk apapun yang perlu kita tahan, sesuai dengan tatanan dan tuntunan ibadah puasa kita. Tetapi pada malam hari ketika masuk pada waktu malam harinya, sedikit ada perubahan. Apa perubahannya hari yang berbahagia? Perubahannya ada semacam rasa kebebasan kepada kita. Ada semacam lepas dari ikatan-ikatan yang selama ini kita jaga. Percaya itu hadirin berbahagia. Maka dari situlah akan muncul kebebasan-kebebasan yang kurang terkontrol, mulai dari perkataan kita, mulai dari pandangan kita, mulai dari pendengaran kita, mulai gerak-gerik kita,
Bahkan itikat hati kita akan sedikit ya mengarah kepada kebebasan. Kontrol kuasa mungkin sudah semakin berkurang atau lekang dari kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin kekuatan kita untuk membentengi ya, kekuatan kita untuk menolong kita, membentengi kita daripada godaan-godaan setan masih ada kumandang-kumandang takbir nantinya. Kumandang takbir adalah sebuah benteng, sebuah perisai untuk agar kita tidak bisa jebol untuk digoda oleh setan dan iblis laknatillah. Tetapi yang menurut Allah Subhanahu wa taala perlu kita ya pikirkan bersama bahwa kumandang takbir itu hanya berlangsung mulai daripada sholat maghrib hanya sampai dengan masuk kepada waktu sholat sholat Idul Fitri nantinya besoknya. Setelah itu takbir sudah tak terkumandangkan lagi. Yang setan-setan tadinya lari terbirit-birit, lari berkeliaran, lari jauh-jauh menghindari kita yang sedang memandangkan takbir. Tetapi setelah sholat Idul Fitri nantinya iblis akan kembali menyerang kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tahu adalah iblis adalah suatu makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongannya hari yang berbahagia, akibat keangkuhannya hati yang berbahagia. Namun demikian, iblis dengan sebuah hukuman yang telah diterimanya dari Allah, maka dia telah berjanji kepada Allah, dia akan terus menggoda hamba Allah. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, yang artinya bahwa aku akan mendatangi hamba-hambamu. Aku akan mendatangi hamba-hambamu. Aku akan membisik dan menggoda hamba-hambamu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dan dari sisi kiri mereka. Dan sangat jarang nantinya engkau jumpai hambamu yang bersyukur. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukan sebuah himbauan atau bukan sebuah tulisan yang bukan bermakna kepada kita. Artinya bahwa tantangan yang sangat berat setelah Ramadan ini nantinya. Setelah Ramadan ini nantinya adalah tantangan yang dilancarkan oleh makhluk jahat, makhluk yang menyesatkan, makhluk yang menggoda, makhluk yang membinasakan dan menjerumuskan kita. Dia adalah iblis laknatillah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Perlu kewaspadaan setelah kita memenangkan Ramadan. Perlu persiapan setelah kita memenangkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka dengan persiapan yang sangat matang itu nantinya mungkin insyaallah kita akan terpelihara. Tangan kita mulai terpelihara, mulut kita mulai terpelihara, mulai terbatas, pandangan kita juga menyesuaikan. Kemudian yang terpenting adalah hati kita akan sedikit berubah atau bertahan, bersabar untuk bisa menggantikan segala sesuatu yang mendatangkan keburukan dan kejahatan. Yang menurut Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan-amalan, terkait dengan perhitungan dari selama ini, maka manakala masih merasa kurang kita menunaikan bentuk-bentuk amal ibadah yang kita mampu, maka masih ada waktu beberapa saat lagi ke depan. Allah masih memberikan peluang untuk kita mengisi waktu itu dengan berbagai aktivitas ibadah. Maka oleh sebab itu hadirin berbahagia, sebentar lagi di lingkungan masjid kita ini kita akan melakukan pembenahan persiapan untuk sholat Idul Fitri. Manakala ada waktu dapatlah kita bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan segala sesuatu, dan itu
hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kepada perbuatan-perbuatan baik dan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, barangkali tak banyak yang kami sampaikan seiring dengan pelaksanaan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh kita bersama-sama di sini dengan segala kebersamaan, dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka atas nama pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda Desa Air Dingin dalam hal pelayanan dan sebagainya, manakala ada kekurangan, untuk ini kami mohon dapat diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala atensi dan kebersamaannya, perhatiannya terhadap masjid kita ini, perhatiannya terhadap aktivitas jemaah kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan setimpal kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami penyampaian singkat dari kami. Semoga bermanfaat terutama bagi kami, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kami tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.